البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan al-madkhal fi ilmi sharaf, masih di yaitu masuk ke muka surat 65, awal 65 ini ya. Kata Syekhuna Fatah Al-Qadasi hafizahullahu taala, wa bi khilafi nahwi jayala wa tawama. Beza dengan kis jayala dan tawama. Sebelumnya apa? Misalkan yaitu apa? Qawala dan bayi'a. Apa itu baya'a? Qawala dan baya'a. Nah, sekarang untuk yang jayala dan tawama, li'anna aslahuma jay'ala. Ternyata asalnya adalah jay'ala. Berarti ini apa ini? Rubai ya, fa'lala. Wa tau'ama. Cuma kalau jay'ala ini dohirnya adalah apa? Turun temurun. Kalau tau'ama ini kembar, artinya kembar. Fa khuffifata, lalu diringankan. Kalau jay'ala ini ditenggorokan macam ada bonggol, jay'ala. Akhirnya diringankan jadi jayala. Demikian pula yang tawama ini agak susah seperti baya'a. Maka apa? Salah, yaitu tau'ama dirubah jadi tawama, lebih ringan tawama. Semula tau'ama. Haraf halak itu seringkali memang apa? Ada bonggol di tenggorokan kita. Tau'ama, jay'ala. Ya, diringankan menjadi apa? Bonggolnya dibuang, jalannya biar lurus. Jayala, tawama dan sebagainya. Bi an nuqilat harakatul hamzati fihima ila ma qablahuma. Harakat hamzah yaitu apa? Jay'ala, tau'ama, harakatnya dipindah ke huruf sebelumnya. Jadi apa? Ya-nya yang di fathah. Demikian pula wawunya yang di fathah. Berarti apa? Hamzahnya disukun, ditukar. Jaya'la. Dan apa itu? Tawa'ma. Lalu hamzahnya dibuang. Summa hudhifat. Lalu hamzahnya dihapus. Fasorota jayalan wa tawaman. Menjadi apa? Jayalan tawaman. Kalau masdarnya berarti ya. Fa anta tulahid, maka Anda perhatikan annal harakatal lati 'alal ya, harakat yang ada pada ya fil awal semula apa itu? Jay'ala, lalu jadi jayala. Kemudian semula tau'ama jadi tawama. Wal wawi fisani, dan wawu pada lafaz kedua aridhah ini datangnya bukan asal, yaitu baru saja datang. Karena semula ya-nya sukun, semula wawunya sukun. Aridhah artinya adalah datang belum lama. Walaupun ini sudah beribu tahun mungkin ya, tapi istilahnya dia bukan asal, asalnya itu disukun. Thayyib. Minal harfil ladzi ba'daha, harokatnya diambil dari huruf yang setelahnya, yaitu hamzah itu. Untuk apa? Liqasdit takhfif, untuk maksud demi matlamat apa? Peringanan, agar jadi ringan. Walidzalika lam yahsulil i'lal bil ibdal, maka dari itu tidak terjadi i'lal dengan cara perubahan, penggantian huruf. Bisa dengan case apa itu? Qawala, jadi apa? Wawunya jadi alif. Qala, baya'a, ya-nya jadi alif. Ba'a, terjadi penggantian huruf. Sementara yang di sini ya-nya ini asal, wawunya juga asal, tidak mengalami penggantian. Yang ada apa? Cuma harokatnya saja yang diperjelas. Semula sukun jadi fathah. Lalu apa? Alifnya dibuang. Baik. Jadi ini case-nya lain, walaupun nampak sama, baya'a dan jayala nampak sama. Tapi ternyata kalau kita tengok sejarahnya ternyata lain. Kata beliau, wa syartu ma qablahuma, syarat untuk huruf yang sebelumnya adalah ayyakuna maftuhan, harus di fathah. Seperti apa? Jimnya fathah.
Semula apa? Jai'ala. Jadi jimnya di fathah. Tau ama, taknya di fathah. Wa antakunal fathatu fil kalimatil lati huma fiha, dan fathah yang ada pada kata-kata, ada pada kalimah yang mana kedua-duanya ada di dalamnya itu. Kedua-duanya itu apa sih? Wawu dan ya. Wa antakunal fathah fil kalimah allati huma fiha, dan fathahnya itu ada pada kata yang mana ya dan wawu itu memang ada di situ. Jadi betul-betul memang apa? Satu kata jai'ala, memang yang ada fathahnya itu adalah jim, bukan kata yang lain. Masih dalam satu kata, satu lafadz. Wa dzalika dzahirun fil misalainil mutaqaddimain, dan ini nampak pada dua contoh sebelumnya tentang apa? Qawala baya'a. Jadi qala ba'a. Kemudian bi khilafi nahwi. Nah, sekarang bisa lagi untuk apa? Iwadin. Iwad. Baik, kita tengok wawunya ini memang dia di fathah, namun sebelum wawu ternyata apa? Hurufnya di kasroh. Baik, maka tidak mengalami ilal seperti case apa tadi? Misalkan qala jadi qawala jadi qala. Makanya tidak boleh jadi apa nanti tak terbaca lah. Kalau qawala jadi qala, kalau iwadho nggak mungkin berubah jadi apa itu? Idho, tak boleh, atau iyadho, tak boleh. Wawunya tidak boleh dirubah menjadi alif. Dan memang tidak ada kesulitan, iwadho, tidak ada kesulitan apa-apa. Wa hiyala, ini juga sama, hiyala, haknya di kasroh bukan fathah. Demikian pula apa? Suwaru, suwarun misalkan. Toyib. Kenapa wawunya tidak berubah jadi alif? Li'adamin fitahi ma qablahuma, karena sebelum wawu, demikian pula yang sebelum ya itu tidak di fathah. Baik. Memang untuk menghafal ini susah, tapi apa? Kita sambil jalan, sambil memahami. Nanti kalau ada contoh, mungkin apa di dalam suatu buku kita akan lama-lama paham itu. Baik. Apalagi kita memang sudah secara sedikit demi sedikit kita menghafal apa yang sering kita dengar dalam Quran. Nggak ada dalam Quran qawala, yang ada adalah qala. Iya, tidak ada istilah baya'a, tapi apa? Ba'a untuk yang sulasi. Jadi kita sendiri sudah mendapatkan yang benar, praktek yang sudah apa? Sesuai dengan kefasihan, sehingga kita tidak perlu bingung-bingung. Walaupun susah menghafal seperti ini, tapi tinggal dipahami saja lalu dilanjutkan. Insya Allah tidak ada eksamen juga, santai aja kita sambil jalan. Baik. Cuma untuk yang memperdalam memang apa? Perlu tahu sejarah-sejarahnya. Nah, ini sebagai wawasan yang baik. Kemudian wa nahwi, contoh yang lain apa? Akhadha waraqata Zaidin. Apa maksudnya? Anak salah baca. Akhadha waraqata Yazidin. Taib. Memang ada fathah akhadha. Wawunya juga fathah. Waraqa, waraqata. Yazid ya-nya juga di fathah. Taib. Tapi tidak mengalami perubahan-perubahan seperti di atas. Kenapa? Li'annal fathata fil kalimah. Karena fathahnya itu ada pada suatu kata. Taib. Contohnya apa? Itu akhadha. Taib. Ada fathah di situ. Kemudian wal wawu awil ya fi kalimatin ukhra. Wawu dan ya ada pada kata yang lain. Tidak bersatu dengan apa? Akhadha. Yazid juga tidak bersatu dengan akhadha. Jadi syarat wawu berubah jadi alif, ya berubah jadi alif, itu kalau huruf yang sebelumnya yang di fathah itu memang satu kata dengan dia. Sementara ini ada tiga kata. Maka tidak ada perubahan apa-apa. Kemudian wasyartu ma ba'dahuma, adapun yang setelah wawu dan ya, apa syarat untuk wawu dan ya berubah jadi alif? Ayyataharrak. Harokat yaitu apa? Hurufnya itu berharokat. Seperti case yang apa itu? Ba'a
Semula apa? Baya'a. Setelah ya, ainnya memang di fathah. Demikian pula qawala. Setelah wawu, lamnya di fathah. Baik, makanya wawu dan ya-nya berubah jadi alif. Baik. Fa in kanata ainain, apabila wawu dan ya-nya itu ainul kalimah. Bi khilafi nahwi, beza dengan case bayanin, misalkan memang ya-nya ini ada dan sebelum ya itu ba-nya di fathah. Kenapa ya-nya tidak berubah jadi alif? Karena yang setelah ya itu hurufnya tidak mengalami harokat. Setelah ya hurufnya apa? Itu alif. Baya. Baik, ada alif. Alifnya tidak berharokat, maka ya-nya pun tidak berubah. Kemudian apa? Tawilin, misalkan memang wawu di situ sebelum wawu toknya di fathah, tapi kenapa wawunya tidak berubah jadi alif? Karena apa? Setelah wawu itu hurufnya yaitu ya di sini dia disukun, bukan diharokati, maka wawunya tidak berubah jadi alif. Malah kalau jadi alif malah susah, malah jadi berpenyakit rasanya. Tayilin, gimana kita baca? Malah tidak fasih. Kemudian lisukun nih, karena yang setelah ya ataupun yang setelah wawu itu disukun, maka tidak sesuai dengan syarat. Syarat yang lain apa? Ikes yang lain apa? Wa alla yakuna alifan walayaan musyaddadah, dan juga tidak ada alif dan ya yang ditasdid. Ingkanata lamain, apabila wawu apa akhirnya apa ini? Alif dan ya kah yang dimaksudkan? Alif dan ya-nya itu pada lamul kalimat. Enggak, sepertinya apa? Wawu dan ya-nya lamul kalimah. Fa kharaj, maka keluar dari peraturan yang tadi adalah nahwu romaya. Baik, memang di sini sebelum ya itu hurufnya memang di fathah. Tapi apa? Yang jadi masalah huruf setelahnya itu alif, makanya ya-nya tidak berubah apa-apa. Wazawa, mereka berdua berperang. Baik, setelah wawu, sebelum wawu memang hurufnya di fathah, namun yang setelahnya itu alif, maka tidak mengalami perubahan apa-apa. Kemudian uswan, uswan atau asawan, uswan sepertinya. Uswan, nah ini juga sama, ada alif. Kemudian alawiyin. Nah, setelah wawu itu ternyata ya-nya ditasdid, maka memang tidak ada perubahan apa-apa, wawunya tidak berubah. Kemudian fatawiyin, ini juga sama, ada ya yang ditasdid. Liwuku ima dzukira ba'dahuma, karena setelah wawu dan ya di sini ada sesuatu yang disebutkan tadi, yaitu apa? Berupa alif atau berupa ya yang ditasdid, makanya wawu dan ya-nya tidak berubah jadi alif. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.